di Pengadilan Agama Nasional telah tercatat terjadi penganiayaan, yaitu menembus angka 1.400, yang mana dari 1.400 itu 80% ketika kamu ingin bersama saya di surganya Allah, kita bersama-sama di surganya Allah. Soalnya apa nih kan? Lalu tinggallah anak-anaknya. Termasuk makna cantik dari depan suami, lalu berhias, lalu menampakkan rasa cinta, menampakkan kegembiraan. Menampakkan kegembiraan ini penting. Artinya bahwa ketika istri menampakkan rasa senang dan suami itu tenang di rumah, bahagia di rumah. Tarema yo cek ki pas ke bede, tak usah abit jo. Ayo gaya bermaga nah, satya taria benko. Tarema cek ki marer ya. Wah, Senyamatsu, Mitsubishi. Ya Nyonya Hasib, ya Nyonya Mansuri. Ma ibu tak ada iyo. Aku kasih mama nih so. Iya. Aduh mak, buat semuanya. Terak bu dari sini bu. Menjaga diri saat suami tidak ada. Artinya saat suami tidak ada maka istri tidak ada perkenankan untuk Kantor-kantor. Ayo lo, kasih jempol men. Jadi begitu juga seorang laki-laki yang Hai. tentu ketika pertama
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat Kasubag TU, para kasih dan penzawa yang saya hormati dan yang saya banggakan, narasumber kita Bapak Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kepala KUA Batang-Batang, Bapak Ibu peserta Lebura pada hari Jumat tanggal 14 2025 yang bertepatan dengan 14 Ramadan. Semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari kita bisa hadir secara online dalam rangka untuk memperkuat ibadah kita dengan melakukan kajian setiap hari Jumat yang diserahkan oleh Subag TU beserta seksi Penma. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam keluarga itu ada satu istilah yang sederhana bahwa ya sebagai pijakan awal bahwa ada istilah rojulun, jadi ar-rojulu mudzakarun wal mar'atu muannasatu. Jadi seorang laki-laki itu harus maskulin dan seorang perempuan harus feminin. Artinya kalau dalam bahasa Madura, selake palake, sebini pabini. Ini sebagai positioning awal kita kemudian memahami positioning masing-masing, yang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sehingga dari sinilah kemudian kita menjadi paham hak dan kewajiban masing-masing. Ketika masing-masing sudah mulai paham hak dan kewajibannya, maka disitulah harus ada saling memahami, saling menghargai, saling memahami posisi masing-masing, saling memahami kondisi masing-masing, saling menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian dari saling memahami, saling menghargai, maka diperkuat dengan saling mencintai dan saling menyayangi. Dan tidak cukup di situ, maka juga harus dibarengi dengan saling membantu dan saling tolong menolong. Karena dari sinilah kemudian kita bisa menjadi paham apa yang harus dilakukan yang terbaik di dalam keluarga itu untuk nantinya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kemudian selake teti bini, si bini teti lake, ini susah nantinya membangun relasi yang positif antara suami dengan istri. Karena bagaimanapun suami itu tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi dengan predikat qawamun itu, seorang laki-laki tidak kemudian punya kewenangan untuk berlaku otoriter terhadap apa yang ada di dalam keluarga. Penting untuk bermusyawarah, sehingga disitulah dalam bahasa narasumber Pak Hashim Asy'ari, di sini al-mubadalah itu kita akan saling ini. Setelah sadar posisi rojulun mudzakarun wa muannasa wa mar'atun muannasatu, maka di sini kita akan saling melengkapi di dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau istilah yang berbeda dan keluarga maslahah. Saya dulu ingat ketika di pondok itu ada tips keluarga. Jadi ada 6M. Melek, merem, melumah, mengkurap, terus melebu metu. Ada keseimbangan di 6M itu. Pertama adalah melek merem. Artinya di dalam keluarga itu harus menyadari dan mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Merem terhadap kekurangan yang dimiliki oleh si suami atau oleh si istri. Melek itu kita juga mengapresiasi kelebihan yang dimiliki oleh suami atau oleh pasangan kita masing-masing. Dan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang menjadi masalah kalau ini kemudian dibalik, kelebihannya tidak diapresiasi, kekurangannya diomongkan kemana-mana. Maka kalau sudah punya perasaan seperti ini, susah kita akan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, apalagi telah
melalui berbagai waktu yang cukup lama, akan ada kebosanan dan macam-macam. Yang kedua adalah setelah melek orang adalah melumah mengkurap. Jadi melumah itu agentan, mengkurap itu napang. Bagaimana seorang dalam pasangan rumah tangga itu seimbang seimbang di dalam melihat berbagai persoalan. Kapan kemudian kita itu terbuka di dalam keluarga, kapan kita itu tertutup. Jadi melumah itu agentan, ini simbol dari keterbukaan. Mengkurap itu napang, simbol dari ketertutupan. Dan kita harus seimbang. Sehingga harus dalam seorang suami, seorang istri harus paham betul kapan harus terbuka, kapan harus tertutup. Baik kepada suami maupun kepada istri. Termasuk juga ke dalam kita perlu terbuka, keluar kita perlu tertutup. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi juga ada kepada istri atau kepada suami kita kadang juga tidak perlu terbuka. Karena kalau kita terbuka sebenarnya bisa timbul hal-hal yang tidak baik nantinya. Misalnya ada kekurangan-kekurangan suami yang tidak perlu diceritakan kepada suaminya, ya sudah cukup dikonsumsi sendiri. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah melpu metu. Ada keseimbangan antara pengeluaran dengan pemasukan yang dimiliki di dalam keluarga. Sehingga kalau terlalu boros itu juga akan berbahaya terhadap kondisi ekonominya. Kalau terlalu irit ini juga bisa berakibat tidak baik. Nah, itulah beberapa Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga dari sinilah maka bagaimana kita ke depan sama-sama saling menjaga. Dan yang paling pokok kunci kita di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah di selain semua itu yang tadi saya jelaskan adalah saling percaya. Terutama kepada keluarga-keluarga yang sudah dibangun lama, ini harus terus dijaga saling percaya. Ketika suami keluar, istri percaya sepenuhnya kepada suaminya. Begitu juga ketika istri keluar, suami percaya sepenuhnya kepada suami. Dan jangan sekali-kali kemudian kita mencari-cari kesalahan dari pasangan kita, atau juga mengorek-ngorek masa lalu dari pasangan kita, karena itu bisa mengiris-iris kepercayaan kita kepada pasangan kita masing-masing. Kita berdoa semoga semua peserta yang hari ini ikut, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tuanya, dan nantinya menjadi pejuang agama, bangsa, dan negara. Terima kasih Pak Kasubag TU, terima kasih Pak Hashim Asari selaku narasumber, terima kasih Ustadz Susi. Ini harus saya sebut, kalau tidak disebut saya ini bisa berbahaya sama Ustadz Susi. Jadi Ustadz Susi selaku host, terima kasih banyak telah memfasilitasi pertemuan pada pagi ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.